warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dianita Mavis Aulia, NPM 2541-2029. I am from Accounting Class 25A. On this occasion, I will explain about Business Communication. Business Communication Course, lecture in charge of Miss Berlintina Permatasari, SPMM. Nah, pada era bisnis yang semakin berkembang seperti sekarang, komunikasi menjadi kunci utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis, yang mencakup definisi, bentuk dasar, proses komunikasi, macam-macam komunikasi, cara meningkatkan, serta cara mengelola komunikasi dalam dunia bisnis. Yuk simak videonya sampai selesai. Definition of Business Communication atau definisi komunikasi bisnis. Jadi, definisi komunikasi bisnis terbagi menjadi dua pandangan, yaitu yang pertama menurut Himstreet dan Beatty. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem biasa, baik dengan simbol, sinyal, perilaku, atau tindakan. Sedangkan menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan nonverbal. Basic forms of communication atau bentuk dasar komunikasi. Nah, jadi bentuk dasar komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada oral communication atau komunikasi lisan. Nah, jadi komunikasi lisan adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, ada nonverbal communication atau komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi nonverbal adalah komunikasi non-tertulis atau lisan, seperti penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, logo perusahaan, dan juga warna. Communication process atau proses komunikasi. Jadi, proses komunikasi melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, pengirim mempunyai gagasan. Tahap kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Tahap ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Tahap keempat, penerima menerima pesan. Tahap kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan tahap keenam, penerima memberi tanggapan dan juga umpan balik. Nah, jadi tahapan-tahapan ini saling berkaitan. Berikut adalah macam-macam komunikasi. Yang pertama ada interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi. Jadi, komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu komunitas atau organisasi. Jadi, komunikasi ini memiliki tujuan atau objektif. Yang pertama, ada delivering information atau menyampaikan informasi. Yang kedua, sharing experience atau berbagi pengalaman. Ketiga, ada growing sympathy atau tumbuhnya simpati. Dan yang keempat, ada cooperate atau bekerja sama. Yang kelima, ada telling about disappointment or hatred, atau menceritakan kekecewaan atau kebencian. Lalu yang keenam, ada motivation to grow, atau motivasi tumbuh. Yang kedua, ada communication in organization, atau komunikasi dalam organisasi. Jadi, komunikasi dalam organisasi adalah keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aset penting untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi tersebut. Komunikasi ini dibagikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada communication connection atau koneksi komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini meliputi yang pertama interpersonal roles atau peran antar pribadi, termasuk peran sebagai figur simbolis, peran sebagai pemimpin, dan peran sebagai penghubung. Yang kedua, ada the role of information atau peran informasi, termasuk peran monitor, peran penyebar informasi, dan peran juru bicara. Yang ketiga, ada decision making role atau peran pengambilan keputusan, mencakup peran sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pengalokasian sumber daya, dan negosiator.
Yang kedua, ada communication patterns atau pola komunikasi. Pola komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada formal communication channels atau saluran komunikasi formal. Nah, saluran komunikasi formal dipecah menjadi 4, yaitu yang pertama ada top-down communication atau komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini mencakup penyampaian informasi, pengarahan, koordinasi, motivasi, kepemimpinan, dan pengendalian berbagai aktivitas di tingkat bawah. Yang kedua, bottom-up communication atau komunikasi dari bawah ke atas. Sebagai contoh, ide atau gagasan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan. Yang ketiga, horizontal communication atau komunikasi horizontal. Komunikasi lateral juga disebut sebagai komunikasi antar manajer, antar kolega, atau antar karyawan. Yang terakhir ada diagonal communication atau komunikasi diagonal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang melibatkan dua tingkatan berbeda dalam organisasi. Kemudian yang kedua ada informal communication channels atau saluran komunikasi informal. Komunikasi informal cenderung fleksibel dan tidak kaku, karena komunikasi terjadi selama jam istirahat kantor. Kemudian yang ketiga ada cross-cultural business communication atau komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor budaya di suatu wilayah, daerah, atau negara. How to improve communication skill atau cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, beberapa keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam komunikasi bisnis adalah yang pertama, membaca. Kedua, mendengarkan. Ketiga, jadikan percakapan itu menarik. Keempat, lakukan wawancara. Dan yang kelima, diskusikan dengan kelompok kecil. Yang keenam, pidato dan presentasi. Ketujuh, menulis surat, memo, dan laporan. How to manage communication atau cara mengelola komunikasi. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola komunikasi, yaitu pertama, handling routine message atau menangani pesan rutin termasuk kurangi jumlah pesan, berikan instruksi yang jelas, mendelegasikan sebagai tanggung jawab, memberikan pelatihan kepada petugas. Kemudian yang kedua, ada crisis communication handling atau penanganan komunikasi krisis. Adalah serangkaian upaya strategis untuk mengelola informasi, meminimalisir dampak negatif, dan memulihkan reputasi organisasi saat terjadi situasi darurat. Proses ini melibatkan respon cepat, transparansi, empati, dan komunikasi konsisten kepada pemangku kepentingan melalui tim krisis yang terlatih. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi dalam dunia usaha yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Komunikasi bisnis sangat penting karena dapat membantu memperlancar kerjasama, menyampaikan informasi dengan jelas, serta membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan karyawan, pelanggan, maupun pihak lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi bisnis. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya komunikasi dalam dunia bisnis. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.